Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik, baik-baik, pasti baik-baik. Welcome to Mela Morgan 2. Sekarang untuk temanya adalah ya, karena kalian di sini udah ada yang memilih aku dengan orang lama kah, aku dengan orang baru. Jadi aku akan bagi di sini menjadi 2 bagian. Temanya adalah yang 24 jam sehari memikirkan kamu. 24/7 berarti terus-terusan 24 jam mikirin kamu ya. Di sini jika orang baru kalian pilih file ini, jika orang lama kita masuk di sesi yang terakhir. Oke. Jadi pastikan dulu ya orang baru atau orang lama. Aku kasih waktu di sini 10 detik dari sekarang. Jika orang baru di sini, orang lama di sini supaya kalian nggak salah pilih. Oke, kita akan kasih waktu kalian pikirin orangnya ya. Siapa namanya, kemudian bentuk mukanya, senyumannya, pakaiannya, semuanya. Seperti itu. Ya, oke, udah selesai. Kita nanti akan langsung masuk ke untuk kamu yang orang baru di sini. Siapa yang 24/7? Bayangin 24/7. Yang benar-benar di sini sepertinya ingat sama kamu ya, ingat kamu. Kita akan cek di sini. Oke. Orangnya itu seumuran sama kamu, bahkan bisa cenderung yang lebih muda. Kartu Ace of Wands menandakan untuk lokasi dia ini tempat kerja ya, tempat kerja, tempat kalian beraktivitas di lapangan, tempat di luar, bisa rekan bisnis. Yang pasti kalian dalam satu circle, tapi circle kantor, circle tempat kuliah, circle belajar kayak gitu ya. Dan di sini ada kartu King of Wands. Dia ini tepatnya orangnya patuh sama orang tua ya. Orangnya suka sama orang tua, patuh. Terus aku ngelihatnya juga dia ini orangnya berwibawa. Jadi apapun keputusan itu dibuat sedemikian rupa, seenak mungkin. Kemudian aku ngelihatnya juga di sini dia itu kalau membuat satu keputusan itu enggak yang buru-buru gitu. Jadi penuh dengan pertimbangan orangnya. Dia jika tertarik, dia perjuangin ya. Jika tertarik dan udah dipikirkan baik-baik, dia langsung perjuangin seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Orangnya selalu berpikiran itu untuk maju. Aku melihatnya ya, dia itu bisa membuat keputusan yang berhubung dengan jalan hidupnya sendiri. Dan aku bilang orang ini mandiri ya. Dia bukan tipe-tipe yang udah sayang sama orang tua, udah tuh meretin orang tua, enggak. Dia ini orangnya pekerja keras. Aku melihatnya orang ini banyak berkarya ya, banyak kontribusi ketika bekerja, banyak kontribusi. Kemudian aku juga melihatnya kalau dia masa studi, dia adalah orang yang cekatan ya. Tipe-tipe bukan yang berbentuk baik dalam untuk satu tim, enggak. Tapi dia lebih ke jiwa leadership atau pemimpin. Karena dia yang mengarahkan, dia yang memberikan jalan dan solusi kepada orang-orang ya. Ini bisa juga kalau misalnya umurnya nggak jauh dari kamu, bisa dalam lingkungan kantor, berarti dia ini senior kamu.
senior kamu atau minimal udah lebih lama lah kerja di situ. Atasan juga bisa. Ya, atasan juga bisa. Tapi kalau dari umurnya sepantaran atau lebih tua sedikit. Nggak jauh-jauh, nggak beda 20 tahun gitu. Paling cuman beda mentok-mentoknya adalah 3, 4, 5 sampai 6 tahun lah ya. Kita lihat lagi di sini. Orang ini memikirkan kamu gimana sih? Orang ini itu sepertinya gelisah ya. Kalau ngelihat kamu itu serba tidak menentu. Dia tuh suka khawatir sama kamu sebetulnya. Kemudian mungkin dalam komunikasinya orang ini bertindak sebagai teman, tapi temannya itu yang kamu anggap itu ringan ya teman-teman. Jadi dia itu tidak ngetarain gitu loh kalau dia tuh suka sama kamu. Tapi sedikit-sedikit kasih perhatian. Misalnya, makan siang bareng yuk. Nih gorengan buat lo, yang sesuatu simple gitu loh. Terus memberikan perhatian, misalnya nih gue beli ini nih, baru beli kopi nih minum gitu. Jadi semacam kayak gitu ya. Terus dia ini selalu meminta pendapat kamu dalam hal urusan kerjaan atau dalam hal urusan sesuatu, misalnya kalau studi ya studi, pekerjaan. Jadi orangnya ini sebelum minta atau membuat keputusan, dia selalu minta second option gitu loh. Second optionnya itu dia ngelihatnya ke kamu. Misalnya nih, gue udah ngedesain nih buat marketing nih, buat sales nih, buat apa, lu lihat desainnya bagus apa enggak gitu. Even itu bukan kerjaan kamu sebetulnya, mungkin kalian beda divisi atau gimana, itu juga bisa. Cuman dia tuh selalu meminta second option, dan second optionnya itu pasti kamu, pendapat kamu seperti apa, dan itu jadi bahan pertimbangannya dia, kayak gitu. Aku ngeliat orangnya ini maju ke depan ya teman-teman. Dan dia di sini sebetulnya orangnya itu sederhana, cuman kalau dari penampilan ya, dia ini termasuk orang yang rapih, fashionable. Udah itu mungkin ada beberapa barang branded ya di dia, nggak semuanya. Tapi ketika dia memakai baju apapun, orangnya nih kayaknya enak gitu loh, wangi, bersih ya, orangnya nggak jorok. Udah itu dia nih clean orangnya, jadi tertata ya, jadi pakaiannya fashionable, semuanya tuh udah pasti. Kemudian di sini aku melihat ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords ini sama sepertinya dengan King of Wands ya, cuman ini dalam aksi mengambil atau suatu keputusan. Dia ini selalu berpikir agak lebih lama daripada yang lain. Contohnya membuat keputusan seketika, dia itu nggak bisa. Intinya harus ada waktu dulu. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ingin kerjakan, itu harus selalu didiskusikan dulu. Nah, nanti kalau udah ada hasil diskusi, nah baru dia bisa mengambil satu keputusan. Orangnya ini tipe bukan pemarah ya, tipe-tipe orang yang sabar. Dan di sini aku melihat banyak sekali dari huruf ya, aku ini dulu ya. Ada huruf A, banyak huruf E, ada huruf C, kemudian ada huruf I, N, S, O, W, R, kemudian F, lalu T sama H ya, gitu. Untuk untuk namanya, inisialnya. Aku nggak akan pakai kerincingan sekarang. Nanti aku akan masukin teksnya itu di video ya, supaya kalian bisa lihat. Lalu di sini aku melihatnya juga, dia ini bukan orang yang manja ya. Dalam arti, dia teratur. Mungkin dia itu selalu mengikuti kata-kata ayahnya atau sosok yang lebih dominan.
hidupnya ini juga dalam keluarga yang baik-baik saja gitu loh, tapi orang ini tidak memanfaatkan namanya urusan masalah pribadi atau prinsip. Orang ini berpegang teguh gitu loh, apa yang udah disampaikan sama orang tuanya itu yang dijalanin. Dia bukan tipe-tipe yang player ya teman-teman, bukan tipe-tipe yang player. Jadi dia nih orangnya cool. Oke, kita lihat statusnya dulu nih. Statusnya bagaimana? Apakah single? Aku melihat sebetulnya ini ada kartu Magician ya. Magician ini bisa dibilang dia ini nggak kelihatan statusnya. Antara dia ini memang banyak teman wanita atau banyak teman pria, karena dia di sini itu aku melihat sosoknya menarik. Tapi aku melihat di sini apakah dia ada hubungan serius, ini belum ya. Belum melihat adanya hubungan serius. Sekali lagi aku lihat dia ini profesional gitu loh. Sekalian profesional dan gimana ya? Lebih seperti kayak ringan gitu. Kalau misalnya dia kayak berbicara, itu dia nggak pernah mau yang berat-berat. Nah, kita akan ambil dari sini untuk lebih dalam lagi. Kita akan singkirkan dulu beberapa kartu yang kembar ya teman-teman. Oke. Bagaimanakah sosok terdalam atau waktu terdalamnya dari orang yang memikirkan kamu 24 jam selama seminggu penuh kadang-kadang, atau setiap hari mikirin kamu? Orangnya kalau dibilang secara spiritual, orang ini udah awakening spiritualnya. Jadi orangnya memang mendekatkan diri sama Tuhan itu bagus ya. Ada kartu whip, ada kartu stork. Di sini aku melihatnya dalam membuat suatu keputusan, orang ini selalu memilih yang terbaik dan selalu dibarengin sama doa. Jadi kalau dibilang ibadahnya ini oke, aku bilang ya. Kalau ibadahnya memang jarang-jarang, minimal dia tuh pengendalian diri dan kontrolnya bagus. Orang ini tuh nggak gampang untuk berpindah, aku lihatnya ya. Dia tuh selalu memilih yang terbaik. Dia kalau misalnya mau move on, mau segala macam itu ya, kalau dia memilih cinta, memilih pekerjaan, itu harus berdasarkan dengan hati. Dia akan pindah ke lain hati kalau seandainya dirasa hubungannya itu sudah putus ya, sudah tidak bagus. Mungkin orang ini juga pernah pacaran ya, tapi kayak tidak berhasil di tengah jalan gitu loh. Di tengah jalan itu udah putus aja gitu loh, nggak sampai ke pelaminan. Dan sekarang ini mungkin statusnya ini masih single, masih mencari gitu ya. Karena aku melihat putusnya ini mungkin dia dihadapkan pada satu pilihan yang didesak kayak gitu sama pasangannya. Jadinya dia di sini kayaknya nggak mau gitu ya. Lebih seperti orang yang orang yang aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu, berarti dengan keputusan aku sendiri, bukan dengan yang lain. Kemudian kita lihat lagi di sini. Aku melihat dia ini datang dari keluarga yang bukan sembarangan juga. Jadi minimal lah orang ini keluarganya mampu. Ya. Aku melihatnya orang ini penuh dengan keberuntungan ya. Mungkin dari warisan, dari peninggalan dari orang tua dan lain-lain ya. Kalau aku lihatnya di sini begini. Jadi dia tuh semacam kayak
punya usaha lah. Misalnya dia yang punya perusahaan itu mungkin, atau dia bos di situ, atau di sini dia itu apa ya? Banyak orang yang nggak suka sama dia intinya. Banyak yang nggak suka sama dia, yang kayaknya kalau datang ya itu kayak memanfaatkan, termasuk mungkin dengan pasangannya yang dulu. Dia ini kayak banyak dimanfaatin sama seseorang. Aku lihatnya seperti itu. Karena mungkin hartanya berlimpah. Kemudian aku melihatnya dia orangnya nggak tegaan ya. Nggak tegaan. Jadi hidup dia itu kayak banyak dikontrol dan dimanfaatkan. Lebih tepatnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Untuk orang ini seperti apa lagi? Ya, dia ini sudah mempersiapkan. Jadi kalau misalnya dia menemukan seseorang ya yang benar-benar baik sama dia, dia itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sampai ke jenjang serius. Jadi kalau dia nih mikirin kamu, kemungkinan orang ini serius sama kamu, ya. Kalau misalnya dia orang baru, ini dia nih serius banget sama kamu. Kemudian dia itu kalau mendekati kamu, dia itu nggak sembrono. Kenapa? Dia ngelihat kamu kebutuhannya di mana. Jadi bukan tipe-tipe yang manjain, udah dapat ditinggalin, enggak. Dia membuat hidup kamu tuh merasa berarti, bahwa kamu tuh bukan tipe-tipe orang yang diremehin. Kamu bukan tipe-tipe orang yang dimanjain terus dia bisa seenaknya. Enggak seperti itu. Orang ini ketika memikirkan kamu, dia itu sudah berpikir bahwa kedepannya mudah-mudahan bisa berjodoh. Karena dia sendiri di sini kayaknya udah capek ya, misalnya sendiri, misalnya kayak nggak diperhatikan dengan, maksudnya masalah cinta agak kurang gitu. Dia tuh pengen ada tempat bersandar sebetulnya seperti itu. Kemudian di sini ada kartu staff ya. You will be taken care of difficult times. Dia ini sudah terbiasa dalam hidupnya itu kayak mungkin dari masa lalu, masalah keluarga, masalah apapun di sini. Orang ini sepertinya sudah terbiasa menghadapi masa-masa kelam gitu. Jadi keberhasilan dia sekarang dan hidup dia sekarang itu berdasarkan perjuangan. Ingat ya. Dan di sini, nah, ini tujuan dia. Bekerja, mendapatkan hasil dan sukses. Jadi orang ini memang berorientasi pada keberhasilan di duniawi ya, terutama dalam materi, seperti itu. Sekarang kita lihat ya, perasaan dia ke kamu itu seperti apa. 3 kartu terakhir untuk menutup orang yang misterius ini. Kita akan cek di sini. Ya. Tuh, I have a rough past, but you give me hope. Aku tuh benar berarti resonate ya. Aku di sini banyak sekali mengalami tantangan dalam hidupku. Hidupku tuh nggak enak-enak aja kok, nggak seperti yang kamu lihat. Dan aku harap kamu di sini itu memberikan harapan supaya aku tuh bisa melewati ini semua. Kemudian, I'm dreaming of us starting a family. Aku memimpikan, mungkinkah kalau kamu jodoh aku, kamu ini akan menjadi bagian dari keluargaku seumur hidup gitu loh. Karena aku ingin menikah, aku ingin serius, aku ingin memberikan yang terbaik buat pasanganku kelak. Ini adalah ciri-ciri 1001 orang atau 1001 pria atau wanita yang benar-benar di tahun 2021 ini pikirannya nggak main-main. Sekalipun dia mungkin dikelilingi dengan orang yang menarik gitu loh, tapi dia bisa menentukan pilihanku tuh sama kamu. Aku bisa merubah kamu, aku bisa gitu loh. Ya, aku udah lama punya hasrat sama kamu. Aku tuh kayak terbakar api asmara ya. Terbakar api asmara sama kamu. Dan yang terakhir, kamu adalah seseorang yang memiliki kriteria yang aku mau. Kamu tuh nyata apa enggak sih? Nah, oke.
Jadi buat kalian di sini, aku harap senang dengan bacaannya. Buat kamu yang sudah selalu mengikuti aku, terima kasih atas supportnya. Jika kamu di sini masih berhubungan dengan orang lama, jangan kemana-mana dulu. Kita masuk ke pembacaan selanjutnya. See you and see you. I love you. Bye bye. Halo, di sini buat kamu yang memilih orang lama. Kita akan lihat orang lama ini di mana kamu ketemunya, circle-nya gimana, oke? Gimana dia memikirkan kamu setiap harinya. 24/7 berarti seminggu full ya. Seminggu full ini ya sehari-harinya mikirin kamu dan ada rasa sama kamu. Kita akan lihat ada kartu Two of Swords. Ini adalah orang lama yang sebetulnya dia tidak bisa dan belum tahu mau memutuskan apa hubungannya dengan kamu ya. Bisa jadi kalian ini dalam proses ngambang statusnya, mungkin nggak jelas. Kemudian di sini dia belum memberikan keputusan. Mungkin saat ini dia menahan diri untuk nggak ngomong sama kamu. Ada kartu Three of Wands menandakan bahwa dia sudah stabil sebelumnya, baik dari masalah percintaan ya. Aku rasa di sini dia memberikan ruang untuk orang ketiga memasuki hatinya. Dia di sini sudah punya pasangan, aku lihatnya juga sudah menikah dan tidak memberikan status yang pasti dengan kamu. Ada kartu Six of Swords ya. Di sini dia masih dengan pasangannya, kalau aku lihat ya, masih dengan pasangannya. Kenapa? Karena masih berjalan hubungan mereka gitu ya. Jadi masih rukun-rukun aja sama pasangannya, bukan orang yang bercerai atau gimana, masih rukun-rukun sekali. Kemudian kita lihat di sini orangnya itu seperti apa. Wataknya, perhatiannya ke kamu seperti apa. Kita mulai dari wataknya dulu ya. Ada kartu Queen of Swords. Orang ini sebetulnya tidak ingin dipermasalahkan ya. Masalah status dia, masalah sikap dia ke kamu, selama itu baik, jangan mengusik-ngusik privasi dia di belakang mengenai pasangannya, mengenai apa gitu. Dia tahu sangat berat ya, bebannya ini banyak ya. Kalau aku lihat sih dia sendiri tuh belum siap sebetulnya punya hubungan orang ketiga atau gimana, karena di sini dianya juga kewalahan. Aku lihatnya kewalahan, terus aku melihatnya juga banyak sesuatu yang diurus ya. Jadi semua tumpuan itu ke dia. Ada kartu King of Swords di sini menandakan bahwa orang ini itu nurun sikap dari ayahnya. Father figure ya. Father figure itu dia adalah orang yang bijak dalam berkata-kata, bertutur, dan juga di sini aku melihatnya seperti orang yang apa ya? Tidak mau ada celah gitu loh. Wibawa, arogan iya, terus kalau di depan orang tuh maunya yang perfect ya, mau yang perfect. Dia nggak mau bicara itu sembarangan karena dia memikirkan ya impact, efek dan lain-lainnya. Makanya orang ini mungkin agak irit bicara ya. Kalau kamu memancing hal-hal tertentu, dia di sini seperti kayak menghindari gitu. Lebih banyak menghindari, lebih banyak diam. Terserah pemikiran kamu seperti apa. Ada kartu The Moon ya. Kartu The Moon di sini menandakan bahwa orang ini memang ada perhatian secara khusus dan yang disimpan. Entah apa ya, tapi orang ini sepertinya memiliki kemelekatan sama kamu, memiliki kemelekatan. Kemudian di sini aku berpikirnya dia memang ada perasaan cinta, ada perasaan sayang sama kamu, yang sesuatu belum bisa diungkapkan dan hanya dipendam sama diri sendiri. Ada kartu Two of Pentacles. Sebetulnya hidup dia itu juga sedang bingung ya, bingung perasaannya. Kenapa? Orang ini bukan tipe-tipe yang bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Sama 11-12 dengan bacaan sebelumnya. Semuanya tuh dianggap penting, sehingga kadang-kadang prioritasnya dia itu yang dia mau lakukan apa, itu dia orangnya bukan tipe-tipe yang cepat dalam mengambil suatu keputusan, bahkan kesannya ngegantung.
Hubungan kamu sama dia di sini juga masih ngegantung. Kalau dibilang apakah dia sayang sama kamu, jelas, karena ada namanya perhatian ya dari secara pikiran dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau secara tindakan di sini ini masih kayak belum begitu kelihatan effortnya. Cuma dipastikan kenapa dia sangat suka sama kamu, nanti kita akan cek. Ini yang pasti dulu, dalam mengambil satu keputusan orang ini payah ya, orang ini payah. Kemudian dia itu selalu menumpukkan masalah, tau gak sih? Menumpukkan masalah, misal kamu ngebahas apa, dia alihinnya kemana ya. Jadi orang yang suka dengan omongan ringan, gak mau dibahas masalah privasi. Dia menjaga supaya kamu tuh gak pikiran macem-macem. Kalau misalnya dia dengan pasangannya, terus kamu nanya, kamu gimana sama istri kamu atau sama pasangan kamu gimana? Ya akur gak akan diomongin ke kamu gitu. Yang penting fokusnya ke kamu sekarang gimana. Ya sebetulnya sih nggak enak ya kalau dengan hubungan orang seperti ini gitu, buat sakit hati sih sebenarnya ya. Kita lihat perasaannya ke kamu sekarang. Ada kartu The Hierophant ya. The Hierophant, dia itu juga bukan berarti tidak curhat ke orang gitu ya teman-teman. Dia sendiri itu memutuskan masalah juga masih belum. Maksudnya mau dengan bijak ya, mau dengan bijak menempatkan posisi kamu itu juga agak bingung, dan ini masih dipertimbangkan. Orangnya penuh dengan pertimbangan. Jadi kalau kamu nanya, aku sama dia, kamu lebih cinta mana? Ya cinta kamu, tapi kenyataannya nggak begitu kan, gitu loh. Dia di sini. Ada kartu The Magician, artinya di sini dibilangin bahwa orang ini akan melakukan banyak cara ya. Banyak caranya itu yang ngebuat kamu tuh nanti akan datang lagi ke dia. Aku lihatnya. Banyak caranya itu seperti kalau kamu udah mulai menghindar ya. Kalau kamu udah mulai menghindar, dia di sini gimana caranya supaya kamu tuh nggak pergi. Aku bilang kan ada kemelekatan di sini. Berarti dia di sini yang benar-benar pengen kayak ngebuat kamu itu selalu penasaran ya, membuat kamu selalu penasaran, membuat kamu tuh kayak jatuh cinta sama dia, dan dia tuh membuat nyaman dengan omongan cintanya sih sebenarnya gitu. Ada kartu Four of Cups. Nah, Four of Cups di sini menandakan bahwa dia sendiri pun juga nggak tahu kamu itu statusnya mau ditaruh sebagai apa. Nyonya 1, nyonya 2 secara resmi itu susah gitu. Dan di sini kadang-kadang dia pun kalau kamu desak ya masalah keputusan, aku melihatnya dia akan bermain dengan kata-kata yang bagus. Aku lihatnya seperti itu. Bermain kata-kata seperti kayak, enggak kok, aku tuh cinta sama kamu. Emang betul cinta sama kamu, iya. Cuman kalau ditanya finalnya endingnya sampai apa, di sini nggak akan ada yang bisa ngejawab bahwa kamu mau ninggalin pun nggak bisa, dia ninggalin kamu pun nggak bisa. Jadi kalau seandainya dia ninggalin kamu, ibaratnya kamu kayak nawarin, oke deh kita tawarin pertemanan aja. Ibarat tangan kamu tuh kayak dikeplak sama dia, aku nggak mau berteman, aku mau lebih dari teman ya, tapi aku nggak bisa dituntut seperti ini, kayak gitu. Ada kartu Page of Pentacles. Dia sini sedang merencanakan sesuatu, sedang memikirkan setiap hari itu apa yang harus dilakukan. Mungkin orang ini itu agak sedikit kepusingan ya, karena aspek kehidupannya ini tidak seimbang dibandingin bacaan sebelumnya, bacaan yang kartu satunya ya, yang sebelum ini untuk orang baru gitu. Ini orangnya lebih amburadul, kehidupannya tidak seimbang, keuangannya pun di sini juga sedang dipertanyakan aspeknya apakah baik apa buruk ya. Terus aku juga melihatnya sini Page of Pentacles itu dia lebih seperti gini loh, ingin jalan yang ringan dulu sekarang ya, ingin jalan yang ringan dulu. Aku tuh pengennya kita nggak ngomong yang berat-berat, dan kamu nggak usah mikir yang macem-macem tentang itu
Yang penting ada tujuan bersamanya gimana, cintanya gimana. Ada kartu Five of Swords. Dia merasa kadang-kadang posisi dia itu memang tidak menguntungkan dan dia menyadari itu, ya. Sewaktu-waktu kalau seandainya kamu pergi dengan orang lain atau kamu di sini memutuskan untuk meninggalkan pun, ini sakitnya akan minta ampun buat dia. Jadi ini adalah hubungan yang tidak ingin ditinggalin, tapi keputusannya belum ada. Orang ini tiap hari tuh kayak was-was ya teman-teman, was-was. Kalau seandainya aku ditinggalin gimana? Kalau misalnya kamu sadar bahwa kamu juga butuh kenyamanan gimana? Ingin sih dia tuh egois, tapi di sini nggak bisa. Jadi kalau kamu mau pergi pun dia akan sakit, tapi dia akan menerima bahwa memang inilah penyesalan aku seumur hidup. Jadi dia nggak bebanin semua ini ke kamu. Kalau dia sedih, dia ditahan sendiri. Kalau seandainya memang kamu memutuskan untuk pergi dan someday kamu udah ketemu orang lain, ya berarti nggak rezekinya dia. Itu sih ya. Jadi kalau mau menunggu di sini rasanya kok itu tergantung dari pasangan ya, tergantung dari kamu yang menonton ini, karena kamu kan yang berdealing langsung, sementara aku kan cuman kayak orang yang orang yang membacakan ini dari secara luar aja. Masalah menunggu kamu atau tidak, kamu mau menunggu atau tidak, itu semua tergantung dari pilihan kamu di sini. Kemudian kita lihat lagi ya, dari yang terdalam apa? Ada kartu Temperance. Sebenarnya orang ini tidak tinggal diam aja. Memang masih membutuhkan banyak waktu untuk menimbang-nimbang bagaimana aku tuh bisa mendapatkan kamu, itu ada di pikirannya ya. Jadi tujuannya tuh masih tertuju sama kamu, tapi memang di sini memang berat dijalaninnya. Langkah dia itu tidak semulus orang yang single, yang bacaan barusan ya. Dia di sini banyak tanggung jawab. Kalau misalnya dia salah melangkah, dia tidak tidak memikirkan yang lain. Di sini energinya itu kayak serba salah, ibaratnya kayak serba salah, serba ketahan ya. Jadi orang ini nggak lepas. Dan ada kartu Ten of Pentacles. Di sini dia tidak mau namanya pergi dengan cara menyakiti keluarganya ya. Ini akan jadi sesuatu yang sakit karena di sini dia bergantung ya dengan pasangannya, dengan keluarganya. Di sini dia bergantung. Jadi dia tidak bisa seenak-enaknya itu untuk tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke kamu dan menyakiti banyak pihak. Itu pertimbangan dia sih. Sebetulnya ini logika juga sih, ya kan? Kalau dibilang masalah huruf-hurufnya, di sini ada huruf W, O, S, E, ada R, ada D, ada I, kemudian ada apa lagi ya, N, ada A, ada C, ada huruf H, ada M, ada G, kemudian ada Q ya. Udah itu aja. Ada P juga, ada P. Oke. Jadi nanti huruf-hurufnya aku akan lampirkan di bawah sini ya. Kemudian kita lanjut. Untuk orang ini lebih dalamnya seperti apa? Hal yang bisa kita ambil, yang gampang kita kenali dari sikapnya dia atau apa yang baru dijalani. Child ya, ini mengenai anak. Orang ini pikirannya mungkin tidak dewasa, aku lihatnya, atau dia baru punya anak. Sorry. Di sini aku melihatnya ya, teman-teman, ada beberapa di sini orang yang belum memiliki anak. Belum memiliki anak karena ada mountain, ada child, ada fox ya. Aku bisa melihat
kondisinya bahwa orang ini ada yang nggak punya anak, ya, ada yang nggak punya anak. Lalu di sini dia lagi berupaya, ya. Kenapa dia stay? Karena dia nggak mau ninggalin pasangannya, ya. Kalau dia laki-laki, dia nggak mau ninggalin pasangannya terkait dengan anak, karena ini hambatan. Makanya dia di sini mencari seseorang, ya. Hidupnya kayaknya udah hambar sih, aku lihatnya. Ya, jadi dia merasa kesempatan itu nggak ada, kesempatan untuk happy itu nggak ada. Jadi dia di sini banyak kalau dibilang itu dia lebih fokus ke orang luar, karena di sini hambatannya itu anak, ya. Atau di sini dia merasa sudah tidak pernah ada kebahagiaan lagi. Apa yang dia coba untuk upayakan di sini itu terbatas geraknya, ya. Ini kalau aku lihat sih memang masalah anak bermasalah, ya, masalah anak, hambatan, ya. Mungkin dia sudah upaya tapi susah memiliki anak juga, dan ini salah satu pertimbangan dia kenapa nggak bisa meninggalkan dia di sini. Hanya cuman bisa setia aja gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Aku bilang dia mengambil sosok dari ayah, ya. Dia segan dengan ayahnya. Kemudian itu jadi panutan. Aku melihat di sini dia mungkin ya pernah dia tinggalnya jauh dari kamu. Di sini dia hanya bisa memberikan perhatian kecil sama kamu, aku lihatnya. Terus di sini dia berharap di tempatnya dia sekarang dia bisa menjamin kehidupannya lebih baik lagi untuk ke depan, ya. Karena di sini terkait dengan satu keputusan yang dia sudah ambil bersama pasangan. Aku lihat kalau dia udah punya pasangan, ya. Ini kayak pemberian dari mertua gitu loh. Jadi dia harus stay sama pasangannya kalau dia udah punya pasangan, atau ada pemberian dari orang tua di sini. Seperti itu, ya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Kita lihat untuk dia bilang, aku ingin memeluk kamu dengan erat, ya. Aku nggak mau kehilangan kamu, ingin memeluk kamu dengan erat walaupun aku sudah punya pasangan mungkin, dan ya bisa dimengerti lah, dikasih ruang lah buat aku gitu. Dia bilang, aku pengen melihat kamu di masa depanku. Ya, kita nggak pernah tahu, ya, tapi dia punya tujuan seperti itu. Dia selalu bilang, kamu adalah milik aku, kamu nggak boleh dengan yang lain. Jadi memang ada sisi di sini yang membuat kamu itu kamu akan susah untuk move on jatuhnya. Jadi kita di sini harus bersikap juga, ya. Nah, di sini dia juga bilang bahwa kita kalau ketemu kita senang-senang yuk gitu loh. Aku pengen ada waktu sama kamu. Aku pengen menikmati makanan, dansa, dan lain-lain seperti itu. Kemudian pengen datang ke kamu, ya, pengen datang ke tempat kamu. Sekarang kalau bisa sekarang aku bikin datang. Dan yang terakhir di sini, memikirkan kamu itu sebetulnya membuat aku tuh sedih gitu loh. Apalagi yang bisa aku lakukan? Apalagi yang bisa membuat hubungan kita itu menjadi lebih baik ke depannya? Karena aku tidak bisa menawarkan namanya, ya, dengan cepat kebersamaan kita gitu loh. Ya. Dia di sini ada masa-masa depresi. Kalau aku lihat, dia sekarang ini lagi merasakan rasa sakit depresi yang berkepanjangan. Jadi hidup dia ini juga kurang baik kesehatannya. Kemudian dia pengen sekali
walaupun dalam dia kondisinya nggak baik, dia tetap setia sama kamu. Intinya dia itu mengagumi di luar pasangan resmi ya teman-teman ya. Jadi dia pengen jadi orang yang benar-benar loyal sama kamu selepas kalian itu mikir hubungan kalian tuh apa, ada masa depan atau enggak. Di sini bebannya adalah masalah keluarga ya. Masalah keluarga tuh banyak banget di sini dan dia nggak bisa bergerak dengan cepat. Di sini dia berusaha untuk kerja sambilan. Dia mencoba untuk cari karir yang tepat untuk dia apa, kayak gitu. Kemudian dia cuma pengen denger yang baik-baik dari kamu. Jadi kamu jangan terlalu banyak memojokkan atau menyudutkan dia. Dia nggak mau di sini. Kamu kadang-kadang kalau misalnya marah sama dia, kadang-kadang nyesel gitu. Jadi kamu nggak boleh marah, kamu kontrol marah kamu sama orang ini. Ya, karena orang ini depresinya banget sih. Dia lagi dalam masa-masa sulit gitu loh. Jangan ditambah dengan hubungan yang mungkin kamu sudah tahu dia punya pasangan. Kamu juga di sini makin ngebuat dia tuh nggak nyaman gitu. Nah, di sini itu dia dalam pikirannya dia itu memprioritaskan kamu kok sebetulnya. Jadi ya mungkin ya hubungan dia sama pasangannya ya memang itu sudah dilihat sama keluarga besar, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya di sini dia cuma punya perasaan yang bisa ditawarkan sama kamu. Selanjutnya terserah sama kamu mau ngambil ini menjadi hubungan jangka panjang ya, as a friend, as a closest friend atau friend with benefit, terserah kamu. Tapi sih saran aku sih jangan terlalu masuk ke dalam perasaan cinta ya, karena sepertinya orang ini tuh agak sulit untuk bisa menentukan saat ini ya, dan kita nggak pernah tahu kapan. Sampai dia stabil, dia baru bisa menentukan semuanya gitu. Jadi kamu harus ada tenggat waktu berapa lama kamu harus menunggu. Itu aja sih pesan dari aku ya. Ini adalah bacaan untuk kamu yang memilih orang lama 24/7 24/7 24 jam satu hari, 7 hari seminggu dia mikirin kamu. See you when I see you. I love you. Bye bye.